Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama berada pada Minggu Sengsara, pelaksanaan Pekan Keluarga. Saat ini masuk pada pelaksanaan kegiatan di hari ketiga. Hari ketiga ini bagian firman Tuhan yang menjadi bagian untuk pemberitaan, supaya membimbing kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita, ada dalam kitab Injil Matius. Karena itu siapkanlah bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-26, dibaca ayat 30 sampai ayat 35. Terlebih dahulu saya ajak mari kita arahkan perhatian kita untuk kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, Maha Kudus, berkenanlah Tuhan akan melimpahi kehidupan kami sebagai keluarga dengan rahmat yang dari Tuhan pada saat ini. Di hari ketiga Pekan Keluarga Minggu Sengsara tahun 2022, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami keluarga jemaat yang ada telah siap sedia menyambut, mendengar firman Tuhan bagi kehidupan kami di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Matius 26 ayat 30 sampai 35. Saya ajak kita bersama berkonsentrasi. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memelihara, dan kita mau melakukan ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hendaklah dalam kehidupan ini kita memiliki kesiapan diri, ya. Kesiapan diri dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Ya, tentu dalam hidup ini memang perlu percaya diri. Terkadang dalam kehidupan ini ada yang percaya dirinya terlalu berlebihan. Nah, itu harus warning dalam hidup ini. Jadi percaya diri penting, tapi dalam hidup ini harus selalu mempersiapkan diri. Bagaimana persiapan diri kita?
ketika kita hendak berbicara, ketika kita hendak mengajar, ketika kita hendak menasehati, harus kita miliki bagaimana kesiapan diri, mentalitas, spiritualitas, baik kognitif, afektif, psikomotorik kita. Sehingga dengan percaya diri kita miliki dengan iman. Nah, ini penting lagi, iman kita harus sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian perikop yang ada tadi kita memperhatikan di dalam bagian perikop yang sudah kita dengar dan kita baca tadi, ini merupakan bagaimana dalam kehidupan ini menjadi satu warning dalam hidup ini. Ingatlah bahwa ketika kita perhatikan Matius pasal 26 ayat 33. Baik, saya baca kembali. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Di sini kita perhatikan Petrus dia memang percaya diri, tapi percaya dirinya berlebihan. Karena percaya dirinya ini ketika dia berlebihan, nanti lihat dia perkembangan selanjutnya ya. Bagaimana percaya dirinya yang sangat berlebihan itu. Baru ditanya, kau juga dengan logat Galileamu salah satu dari pengikutnya. Dia bilang, oh tidak. Kau juga salah satu dari pengikutnya. Oh tidak. Kau juga ada dalam bahasa yang kau gunakan itu sama. Oh tidak. 3 kali melakukan karena itu. Mari kita lihat di sini. Petrus ya, dia salah seorang dari murid Yesus yang memang awalnya dia sangat menggebu-gebu. Dia merasa bagaimana dalam kehidupan ini dia harus berkorban untuk sang gurunya itu. Justru kalau kita lihat ya, memang seperti apa yang saya katakan, menjelang di mana penyaliban Yesus, bahwa Petrus pelan-pelan meninggalkan Yesus. Ya, sesungguhnya Yesus Kristus mengingatkan ketika di pasal 26 Injil Matius ayat 31 dikatakan, kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Nah, Petrus di sini respon dari statement yang disampaikan Yesus dengan memang pede berlebihan, percaya diri yang berlebihan. Apa yang dikatakan di situ ketika Petrus merespons, dia bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah itu, saudara-saudara, di sini sebetulnya Yesus Kristus itu tahu apa yang terjadi dalam benak yang akan terjadi dalam pikiran Petrus ke depan. Ingat, Tuhan Yesus katakan, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus lagi berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, itu luar biasa ini. Jadi percaya diri yang dimiliki oleh Petrus. Dan juga sambungan dari murid-murid yang lain. Di situ kalau kita lihat Markus pasal 14 ayat 30 sampai 31. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dari pernyataan statement dari Petrus sepertinya ini menunjukkan bahwa ia begitu rohani sekali, punya iman yang kuat, luar biasa, dan punya pendirian yang kokoh, sepertinya seperti itu.
ya. Tetapi sesungguhnya apa yang Petrus sampaikan ini, yang dia katakan ini menunjukkan rasa percaya diri yang memang seperti saya katakan tadi sangat berlebihan, ya. Dan sesungguhnya ia sedang bagaimana dia mau menonjolkan keakuannya, egonya itu dia mau tonjolkan. Bukan dia mau menaruh keyakinan kepada Tuhan, tetapi pada kekuatan dan akalnya sendiri. Memang ini situasi yang terjadi hingga saat ini juga. Begitu banyak orang-orang Kristen yang punya sikap ya terlalu percaya diri seperti Petrus juga ini, ya. Petrus zaman now, dia begitu percaya diri, dia mau berjanji, mau mengiring Yesus, melayani Yesus, apapun yang terjadi, sampai menyanyi, saya mau iring Yesus. Nah, itu meskipun saya susah, baru datang kesusahan sedikit saja mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan, saling menyalahkan satu yang lain. Nah, itu saudara-saudara, ujian dan masalah yang ada ketika kita alami, ya jangan sampai kita ya seperti percaya diri berlebihan ketika ada kesusahan, pelan-pelan meninggalkan kegiatan-kegiatan kita, pelayanan kita, ya, abai dengan kegiatan ibadah. Apalagi dalam masa pandemi, ya, pandemi COVID-19, ya, ada social distancing, kemudian 50% dari jumlah dari gedung yang bisa menampung dikurangi, dengan juga pembagian klaster kelompok 1, kelompok 2, ya. Terkadang memang yang sudah dibagi kelompok itu ya memang tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Aduh, kemana ya? Nah itu. Nah karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memang peristiwa kalau kita lihat di sini penyangkalan Petrus ini mengingatkan kepada kita semua yang ada, supaya dalam kehidupan ini kita mau hidup mengikut Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena ada begitu banyak orang yang mengaku diri beriman, dia gagal dalam hidupnya mengikut Tuhan. Nah, kegagalan demi kegagalan, nah itu seperti yang terjadi dalam diri Petrus, itu dicatat, ditulis di dalam kesaksian Alkitab, supaya kita apa? Warning, kita mawas diri. Ya, mawas diri supaya kegagalan seperti itu ya bisa saja terjadi dalam hidup ini sebagai orang percaya. Tapi hendaklah dalam kehidupan ini jangan kita merasa karena diri kuat, merasa kita mampu, lalu akhirnya dengan kemampuan yang ada kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini, agar jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Nah, pada waktu ada arogansi, ya, kesombongan yang ada terjadi, nah, tidak mungkin gagal. Nah, pada waktu mengalami ada kondisi rohani lebih baik daripada orang lain, pada waktu kita merasa lebih hebat daripada orang lain, pada waktu itulah memegahkan diri itu sesungguhnya adalah awal dari kejatuhan Anda. Ketika Anda mau memegahkan diri, menyombongkan diri, arogansi diri, buang arogansi diri, buang kesombongan diri itu, saudara. Mari dalam hidup ini di pekan keluarga, ketika kita berada di minggu-minggu sesara, kita ada di hari ketiga dalam pelaksanaan pekan keluarga. Pada saat ini saya mengajak supaya introspeksi dirilah kita, ya. Introspeksi diri yang pada hakikatnya adalah retrospeksi, ya, menilai diri kita masing-masing, bagaimana dalam kehidupan kita punya keyakinankah dalam pengabdian diri kita kepada Tuhan Yesus yang rela sengsara, rela menderita, tetapi
kita ini dalam hidup ini ketika mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, kita harus perlu meningkatkan bagaimana kesetiaan kita, bagaimana dalam kehidupan ini kita harus sabar, tabah, tawakal, tekun. Walau kita sadari memang hidup ini terasa sangat sulit, sangat-sangat sulit, dan sangat-sangat berat beban ini. Tidak semestinya melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Sebab ingat, janji penyertaannya adalah pasti, sungguh benar. Bahwa sesudah aku bangkit, perhatikan itu, sesudah Yesus bangkit, dikatakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya bahwa wafatnya itu, wafat Yesus Kristus bukan berakhir, ya, bukanlah akhir dari segala sesuatu yang ada. Sebaliknya, mari kita lihat di sini bahwa bagaikan seorang gembala, dia akan mendahului kawanan domba yang tercerai-berai itu menuju pada kehidupan yang tentu menuju pada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Karena itu, milikilah keteguhan iman. Ya, percaya diri perlu, tapi jangan percaya diri berlebihan. Andalkan Tuhan, supaya Tuhan bimbing, supaya Tuhan tuntun terus kehidupan kita dimanapun kemanapun kita pergi. Walau kegagalan terjadi, walau ada penderitaan, walau ada sengsara, tapi ingatlah bahwa Tuhan pasti berikan solusi. Tuhan pasti buka jalan. Soli Deo Gloria, sola Scriptura, sola Gratia. Amen.